Berarti kuliah menjadi mahasiswa itu sudah sekitar 4 tahun. Alhamdulillah bisa menyelesaikan mahasiswa. Insya Allah nanti tanggal 16, antara tanggal 15 sampai 16 insya Allah wisuda. Mohon maaf 15 sampai 16 insya Allah wisuda nantinya. Juni ya. Nanti kalau kan itu udah pulang. Ngomongnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini nggak keluar. Oh mati ya Allah. Ya, kenapa? Satu pertanyaan, kenapa Ustadz tiba-tiba memperkenalkan diri secara rinci di awal Ustadz mengajar di sini? Kenapa? Kenapa? Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu keteknya bau. Apa? Hah? Belum pernah kenal. Kurang tepat. Siapa yang mau jawab? Putri nggak ada? Hah? Belum kenal dekat. Kurang tepat. Yang Putri nggak ada jawab? Yang Putri nggak ada jawab? Oh, ada nama Putri ya? Oh, yang Ahmad. Nah, ada kan yang namanya Ahmad kan? Ada jawab? Oh iya. Berarti diselesaikan, berarti semuanya jawaban perwakilan sama dengan. Kenapa pertama kali yang disebutkan adalah perkenalan nama? Karena kita akan membangun chemistry dengan antara seorang guru dengan murid, ya. Jadi kita yang pertama kali kita bangun dalam mengajar itu adalah, kalau bahasa kerennya chemistry ya. Kita memperkenalkan diri dengan murid. Juga nantinya murid akan memperkenalkan satu persatu. Ini biasanya diisi ketika pas sesi pertama, di pertemuan pertama. Ya, dulu kan ketika pas Ustaz masuk ditanya, Ustaz memperkenalkan diri. Lalu sesuai dengan absen ditanya namanya siapa, asalnya mana, dan alasan kenapa masuk ke takhusus. Nah, itu yang pertama kali kita bangun, kedekatan kita antara guru dan murid. Itu penting karena apa? Karena selama satu tahun yang kita hadapin adalah murid. Ya, jadi kalau kita nggak dekat sama murid, bagaimana kita bisa belajar dengan murid? Ya, disinilah titik belajar pertama kali kita dengan murid. Jadi seorang pengajar itu bukan yang mengajarkan, tapi sama-sama belajar. Sebenarnya seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Kita sama-sama belajar. Apa materi ini. Nanti akan ada sesi di mana kita akan sama-sama belajar. Gitu ya. Belum bisa dengar. Wah. Aduh, nggak bisa. Terdiri ya, ternyata ada kesalahan teknis. Kenapa sih? Aduh, jangan bisa buka-buka nih. Apa sih itu?
Ya selesai berarti. Ternyata gak keluar dari tadi. Ya kita tunggu. Apa ini keluarnya? Jangan gerak lagi. Nah, ini dia. Ini aja lah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Masa nggak kelihatan? Gini aja deh. Nah, jelas ya. Kita ini penting ya, karena membangun chemistry dengan dengan antara guru dengan murid itu penting. Nah, kenapa Ustadz angkat ini? Karena Ustadz belajar di psikologi belajar. Jadi ada salah satu mata kuliah ya, tentang psikologi belajar. Jadi kita membangun kondisi belajar secara psikologis ya. Jadi nggak cuma manajemen waktu, nggak cuma materi yang disampaikan, tapi penting juga kita membangun kedekatan kita dengan murid. Jadi salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang memperhatikan serta merespon kebutuhan khusus jiwa. Nah ini berat ini, karena masuk jiwa. Kenapa dikatakan jiwa? Karena sejatinya dalam belajar bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi ketika pas keluar kelas, ya kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar sesuatu di luar kelas. Ya, misal contoh kita belajar tentang kita belajar tentang sholat. Ya, di dalam fikih kan ada bab sholat. Apa saja rukunnya, syarat sahnya apa saja, terus habis itu apa yang dilakukan ketika sholat. Itu ketika pas di kelas kita akan diajarkan materinya. Ya, materinya. Atau mungkin beberapa guru akan langsung mengajarkan langsung praktek. Misal contoh gerakan takbiratul ihram yang seperti apa yang benar, tangannya ke atas, ujung tangan sejajar dengan telinga dan sebagainya. Itu diajarkan di dalam kelas. Maka praktek yang asli, praktek yang akan dikerjakan adalah ketika pas di luar kelas. Maka ini perlu kita membangun kedekatan dengan siswa ataupun santri ataupun anggota kelas, ya. Jadi kita butuh kedekatan dengan setiap orang. Jadi ini beda ya. Pembelajaran yang seperti ini berbeda dengan pembelajaran yang ada di privat. Kalau privat mungkin gampang, ya, karena privat itu biasanya satu orang antara dua orang. Tapi kalau banyak, makanya yang pertama kali yang pertama kali dibangun adalah perkenalan. Nama saya ini, saya aslinya sini, tanggal lahir saya segini, pekerjaan saya ini, dulu saya belajar di sini, dijelaskan. Dan itu bukan berlaku cuma untuk pengajar, tapi untuk juga murid-murid. Jadi seorang pengajar tahu, oh ini namanya Faisal, ini namanya Fadil, asalnya dari sini. Karena setiap daerah biasanya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap daerah ini penting juga loh, ya. Orang Medan itu biasanya logatnya keras, secara logat ya. Bukan logat, apa namanya? Dialek. Ya. Itu di sana. Kalau orang Jawa, itu di sana. Beda, secara dialek beda. Ya. Ketika pas orang Medan itu memberikan motivasi,
terus habis itu Sarang, dengan dialeknya itu mungkin bisa jadi komunikasi antara kita yang mungkin orang Jawa dengan orang Medan itu akan berbeda. Ya, Fadil orang mana Fadil? Orang Jawa, bukannya Pontianak ya? Bukan ya? Yang luar Jawa siapa? Yang luar Jawa? Kamu mana luar Jawanya? Hah? Hah? Kriuk? Hah? Kriuk? Riau? Oh Riau. Riau. Oh Riau-nya sebelah mana? Hah? Oh iya, nggak tahu nih. Riau itu saya juga punya teman orang Riau di Nias. Di Nias. Nah, ketika pas kita berkomunikasi dengan orang Riau pun juga berbeda nantinya, ya. Dan biasanya karakteristiknya juga berbeda. Ya, ini pengalaman saya sendiri ketika banyak, alhamdulillah Ustaz punya banyak sekali teman-teman dari berbagai macam daerah. Yang terjauh itu yang terjauh ada dari Palestina, ada Palestina namanya perempuan sih, namanya Rana. Terus habis itu ada yang dari kemarin Australia ada juga. Apa namanya ya kemarin ya, lupa. So, kadang-kadang ingat nama lupa tapi ingat wajah insya Allah hafal. Australia ada, Malaysia juga ada, banyak alhamdulillah banyak. Bahkan saya juga punya teman dari Papua juga ada. Masih ingat banget namanya sampai sekarang. Ruben Onsu, Malik Onsu, bukan Onsu, Ruben Aso, Malik Aso, Salim Aso, Mekison Aso. Dia itu satu keluarga dengan bukan marga, apa yang namanya ya, garis keturunan sama, namanya Aso. Itu apa namanya ya, kalau biasanya orang Papua itu punya sifat yang keras kepala dan mereka itu betul-betul kuat secara fisik, mental dan lain-lain. Maka ketika pas kita ngajar secara lembut dengan cara kita mengajar orang Papua, kalau orang Papuanya ini keras kepala maka gak akan masuk. Ya, ini agak cerita sedikit. Kalau yang satu sebaya sama saya itu namanya Ruben Aso. Adiknya itu Salim Aso. Adik pasnya itu Mekison Aso. Kakaknya itu Malik Aso. Yang adiknya yang paling kecil, yang Salim, Masya Allah, udah keras kepala, nakal ya Masya Allah, terus suka cupalitan dan sebagainya. Bahkan dia ketika di pondok, ketika pas ini, jangan naik pohon kelapanya tinggi nanti jatuh. Besoknya naik pohon kelapa. Ya, ketika pas orang Papua itu ketika pas dikasih tahu ya, ini pengalaman Ustaz aja loh ya. Nanti mungkin nggak semua orang Papua itu sama, tapi kita perlu yang namanya melihat karakteristik orang tersebut. Ya, kalau yang tak lihat selama ini, ketika pas mereka dibilangin jangan ini, mereka akan melakukan itu. Biasanya seperti itu, biasanya. Tapi ini pandangan pribadi. Tapi kalau misalkan ada orang yang dari Papua ternyata tidak kayak gitu, berarti mungkin ada orang itu hanya orang-orang tertentu saja. Gitu. Ya, ini termasuk daripada membangun membangun chemistry antara guru dengan murid. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran individual adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan caranya tersendiri. Jadi ini dibangun sesuai dengan kebutuhan. Misal semuanya pasti akan butuh yang namanya fikih. Pasti akan butuh. Ya, karena fikih itu adalah hukum Islam yang akan kita kerjakan dalam keseharian.
pasti. Toharo apa saja yang dilakukan kita harus tahu. Ya, mandi wajib apa saja yang apa saja yang dikerjakan kita harus tahu. Apalagi sholat apa saja yang perlu dikerjakan kita harus tahu. Jadi semuanya itu betul-betul dikuasai, dan tentunya itu dengan metode yang berbeda-beda. Karena setiap orang, setiap murid itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Contoh satu, ada di dalam otak manusia itu ada 3 bagian tertentu. 3 bagian, bukan dulu, 3 bagian. Ini kita belajar tentang biopsikologi. Ini cabang ilmu psikologi baru. Cabang dari ilmu psikologi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian otak kiri. Otak kiri itu biasanya pinter sama yang matematis. Ya, kayak matematika, terus habis itu rinci. Nah, biasanya orang-orang bendahara ini biasanya golongan dari otak kiri. Terus ada otak tengah. Otak tengah adalah kita jelaskan yang otak kanan dulu. Ada otak kanan. Otak kanan biasanya bermain secara imajinasi. Biasanya seorang pelukis, apalagi desainer, kalau bangun arsitek itu biasanya lebih dipakai otak kanan. Nah, yang terakhir adalah otak tengah. Otak tengah itu adalah sinkron antara keduanya. Ini jarang terjadi, ya. Biasanya dia pintar matematika, pintar gambar, dan sebagainya. Nah, ini jarang terjadi. Dan mungkin biasanya kalau orang yang sudah mengaktifkan otak tengah, biasanya dia akan ngawang biasanya. Dia akan bisa menulis tanpa melihat. Coba antum praktekkan sekarang. Nulis tanpa melihat, rapi nggak? Gini nulisnya. Coba rapi nggak tulisannya? Kalau misalkan otak kanan, dia akan berpikir ini banyak. Tapi serapi-rapinya otak kanan nggak akan rapi, karena dia perlu yang namanya imajinasi. Otak kiri lebih-lebih, karena dibutuhkan imajinasi. Otak kiri tidak bisa bekerja. Biasanya tulisannya naik ke puncak gunung gitu. Kalau otak tengah itu sinkron biasanya semuanya. Ya, jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah belajar merupakan potensi dasar manusia yang perlu dirawat, dikuatkan, disadarkan, dan dikelola dengan benar agar hasilnya maksimal dan menjadi peran inovatif bagi peradaban. Nah, ini saya mengambil salah satu pendapat ya dari Wahidah tahun 2019. Jadi kenapa belajar itu sangat penting? Karena di kehidupan kita itu tidak akan pernah yang namanya tidak belajar. Suatu saat, suatu waktu pasti kita akan belajar. Bahkan ketika kita muter-muterin pulpen, kita akan belajar caranya muterin pulpen gimana. Cara muterin pulpen di atas ini gimana. Suatu saat akan belajar. Ya. Dari kecil sampai tua kita akan belajar. Dari kecil belajar yang namanya bayi. Apakah? Saya itu pertanyaan. Apakah ada bayi yang tangannya langsung kayak gini? Adakah bayi yang langsung tangannya seperti ini? Apa yang jari bayi itu kalau ketika baru lahir kayak gimana? Akan menggenggam dia. Dan bayi akan belajar bagaimana caranya tangannya itu dibuka pelan-pelan, tangannya dibuka, matanya dibuka, terus habis itu dari apa bahasa Indonesia yang belum apa namanya? Bukan ini loh, telentang belum telentang, jangan lah, masa telentang? Ya, kalau tidur telentang nanti kasihan, tinggal nanti. Loh, kalau tidur telentang meninggal telentang.
Ya, dari terlentang dia akan belajar untuk tengkurap. Ya kan? Dengan belajar tengkurap, dari tengkurap belajar berangkat. Enggak boleh balik dulu nih, boleh balik dulu. Habis bolak-balik, habis itu habis bolak-balik, habis itu dia akan belajar gimana caranya menggerakkan kaki, menggerakkan tangan sampai kepada bahasa Indonesia yang berangkat apa? Merangkak. Gimana dia caranya merangkak? Habis itu sampai pada dia berjalan itu seperti apa? Ya walaupun jalannya awal-awal masih kayak pinguin ya gitu. Ya. Tapi akan suatu saat dia akan belajar bagaimana cara jalan yang benar. Itu. Nah, inilah yang namanya belajar. Dari kecil sampai tua pun mereka akan belajar. Ya. Ketika pas tua belajarnya apa? Ya Allah, butuhku banyak banget. Ini gimana biasanya mereka yang sudah tua itu akan belajar bagaimana caranya memanjakan si cucu-cucunya. Ada es krim, diberikan es krim. Ada apa, diberikan sesuatu begitu. Jadi setiap step-step usia itu akan belajar gitu ya. Lalu selanjutnya ada, nah ini kita masuk ke bagian persiapan belajar. Silakan. Persiapan mengajar. Bukan persiapan belajar, persiapan mengajar, ya. Persiapan yang pertama kali kita laksanakan adalah step yang pertama adalah penampilan. Kenapa penampilan penting? Karena penampilan itu menggambarkan suatu tata krama. Ya. Di sini saya menggunakan baju gamis dengan sarung, dengan peci. Kacamata itu tidak itu. Kacamata itu sesuai dengan kondisi kita. Masa ya orang saya pakai kacamata? Nggak bisa kan? Ada jam tangan, ada pulpen, ya kan? Ada pulpen, ada laptop dan lain sebagainya. Itu perlu kita bangun dari awal, sedari awal. Karena apa? Karena murid akan memperhatikan guru. Gurunya rapi apa? Apa yang dia bawa? Tas. Tasnya isinya apa? Buku, laptop, apa lagi? Buku, laptop dan kawan-kawannya. Ya, itu akan memperhatikan. Ya, maka ketika pas memperhatikan, otomatis murid akan mengikuti. Bajunya harus rapi. Biasanya di sini, ini gurunya pakai pakai pulpen ditaruh di kantong, akan diikuti. Biasanya nanti buku. Nah, ini biasanya kalau orang-orang di pondok ya biasanya membawa buku itu juga diperhatikan. Ya, seperti kita membawa Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an. Adab kita membawa Al-Qur'an itu seperti apa? Pakai tangan kanan, lalu ditaruh di depan dada. Kebiasaan jelek masyarakat kita adalah, ini ada contoh. Kebiasaan jelek masyarakat kita membawa Al-Quran adalah ditenteng. Maka tidak boleh, ini Al-Quran. Ya, apalagi ditentengnya enggak dalam posisi kayak gini. Ini lebih tidak sopan. Ya. Begitu juga dengan ilmu. Nah, ini perhatikan juga ilmu. Apa yang antum bawa itu semuanya ilmu. Kita belajar dengan ilmu. Ya, kita belajar dengan ilmu. Maka ilmu juga harus kita harus membangun tata krama dengan ilmu. Gimana caranya? Membawa buku di depan dada. Maka nggak ada kayak gini. Apalagi ditenteng kayak gini nggak ada. Ya. Nah, itu yang kita bangun pertama kali ketika pas berhadapan dengan murid. Ya, harus membangun tata krama kita dengan cara penampilan. Ya, kalau yang putra mungkin pakai parfum, kalau yang putri
apa ya, putri itu Wah, apa itu? Bukan itu. Kalau putri itu biasanya enggak, kamu ngada-ngada. Biasanya kalau putri itu cukup dengan mandi apa ya? Iya, cukup dengan mandi. Cukup dengan mandi itu sudah mewakili penampilan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah bajunya. Ya. Apakah pantas seorang guru menggunakan baju yang ketat? Tidak. Apakah pantas seorang guru masuk menggunakan kaos? Mengajar seperti ini? Apakah pantas menggunakan kaos? Tidak. Apakah pantas seorang guru atasnya koko bawahnya training? Tidak. Ya kan? Ini diperhatikan sama murid. Oh, ini pakainya kayak gini. Beda sama guru olahraga. Kalau guru olahraga tempatnya di lapangan, pakainya baru kaos. Dan itu pun kaos juga diatur. Kaosnya itu seragam. Ya. Baju sama trainingnya biasanya seragam. Itu untuk guru olahraga. Beda dengan kayak kita yang mengajar diniyah, kita yang mengajar khusus menggunakan pakaiannya seperti ini. Ya, kalau putri gamis, kerudung yang lebar, habis itu kalau habis, nggak usah deh ya. Biasanya kalau di saya pernah masuk di pondok enggak di Jogja, Jamil Rahman. Ya, itu biasanya kan pakai ini, ya pakai terus habis itu tangannya menggunakan bukan sarung tangan apa sih? Handsok ya. Ya pakai handsok. Nah, itu juga perlu ya kayak gitu. Dan juga sesuai dengan penempatannya. Ya, kalau kita kan ngajar dirinya kayak gitu. Ngajar olahraga yang menggunakan baju olahraga. Ini penting, ya penting. Penampilan paling diutamakan di pertama kali adalah penampilan. Yang kedua adalah menentukan materi. Apa saja yang akan diajar kita pada hari itu juga itu harus ditentukan materinya apa. Ya, jangan ketika masuk baru pertemuan pertama udah masuk. Ayo kita belajar muamalah. Ayo kita belajar kurban. Kurban itu apa saja? Nah, ini perlu step-stepnya. Kalau belajar imla, yang paling pertama diajarkan adalah menulis huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Nggak ada langsung masuk, ayo tulis Al-Fatihah langsung. Tulislah langsung Al-Baqarah satu surat. Ya kan? Maka tidak mungkin ngajarnya langsung itu saja. Tapi harus ada materi yang ditentukan hari itu juga. Misal hari ini di hari pertama itu materinya Toharoh. Habis itu materi kedua wudu dan sebagainya. Terus sampai seterusnya itu akan ditentukan materinya. Ya, jangan sampai lompat-lompat. Ini harus ada step-stepnya. Kita harus belajar yang namanya stepnya. Harusnya belajar ini, harusnya belajar ini. Ya, nggak ada TK itu diajarkan sinonim itu apa ya, anak-anak. Anak TK nggak ada yang diajarkan seperti itu. Gitu ya. Setelah penentuan materi adalah penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini boleh dengan referensi apapun, ya. Tapi tetap harus dalam referensi yang terarah. Contoh, ketika pas hari itu ngajar tentang antonim, maka dikuasai antonim itu apa. Antonim itu perawan kata itu apa? Kebalikan dari katanya. Misal contoh atas, bawah, kanan, kiri. Ya. Ini dikuasai. Maka penguasaan yang harus lulus itu ya harus itu aja, antonim aja. Jangan tiba-tiba penguasaan materi kok ujuk-ujuk masuk ke sinonim.
Ya kayak kita belajar lagi-lagi tentang fikih ya, belajar tentang haji. Haji itu apa yang dilakukan dari step pertama sampai step selanjutnya apa yang harus dikerjakan. Nah, ini betul-betul dikuasai materinya. Jangan tiba-tiba dari haji ujuk-ujuk pindah ke zakat. Ini harus dikuasai betul-betul sebelum mengajar. Kalau yang selanjutnya ada penyusunan RPP. Ada yang tahu RPP? RPP? Rencana pelaksanaan belajar. Sebenarnya ini stepnya jauh-jauh hari sebenarnya, tapi ini saya cantumkan di step keempat. Ya. Perencanaan yang matang perlu disiapkan dan dibentuk melalui RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini juga perlu dibentuk. Ya, misal contoh semester 1. Semester 1 anak kelas 1 fikih yang diajarkan apa saja. Semester 2 itu apa saja. Nanti masuk ke kelas 2 pasti pembahasannya berbeda. Ya kan? Pembahasannya berbeda. Apa saja yang diajarkan? Semester 2 juga berbeda. Apa saja yang diajarkan? Nah, ini penting karena semua yang kita pelajari itu harus merata. Ya, merata dalam artian setiap jenjang itu harus berbeda-beda dan rata semuanya. Ya. Kelemahan kita itu kadang menentukan suatu materi, terkadang kita masih bingung ini materinya apa ya, ini materinya apa ya. Jadi ketika pas bingung, otomatis muridnya bingung. Ini hari ini belajar apa ini, hari ini belajar apa ini. Jadi nggak terarah, pembelajarannya itu nggak terarah. Ya, maka perlu yang namanya RPP. Dan RPP itu nanti akan rinci. Kembali lagi, RPP itu bentuk luasnya daripada idat yang tadi antum buat. Yang antum buat kan idatnya kan cuma 1 hari, ya kan? Dalam 1 hari itu ngapain? Saya bangun tidur, habis itu bangun tidur terus tidur. Ya, apa yang dikerjakan setelahnya itu dan sampai kepada ngajar apa yang diajarkan. Nah, itu bentuk kecilnya adalah idat. Bentuk luasnya adalah RPP itu. Ya, dan RPP itu harus dijelaskan berapa menit. Selama belajar itu berapa menit, ya. Kita kan kalau belajar, kalau mengajar, kita kan dikasih waktu. Ya. Mengajar dikasih waktu 1 jam, 60 menit. Harus diatur waktunya. Nah, ini nanti di selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran harus diperhatikan waktunya, karena waktu kita mengajar itu enggak lama. Di sini itu mengajar dikasih waktu berapa, bisa dari ini ya. Waktu kita belajar berapa menit? Ya, ini ataupun apa? 45 atau 1 jam ya. 35 menit. Nah, 35 menit kita harus menyampaikan 1 materi. Ya, kalau nggak diatur secara detail, kita akan ngawak kemana-mana. Misal, 35 menit bisa ya? 35 menit. Ini diatur pembukaannya, terus habis itu apa? Pembukaan, terus review. Nah, ini penting. Dan jadi diajarkan ya, kita harus mereview apa yang telah diajarkan sebelumnya. Review materi sebelumnya itu apa? Sebelumnya dalam buku itu apa saja. Setelah review penyampaian materi tambahan, ya, tambahan. Terus habis itu setelahnya apa? Setelahnya evaluasi atau kesimpulan. Kesimpulan. Setelahnya
mengajar ada 3 guru. Kalau kita makan waktunya, kalau kita ini lebih daripada 35 menit, ya guru selanjutnya bisa molor dan waktunya habis karena dimakan oleh guru sebelumnya. Ya kan? Guru sebelumnya mengajarkan 1 jam. Yang guru selanjutnya isinya kebagian berapa menit? Ya 35 menit tambah 35 berarti 70. Guru sebelumnya 1 jam. Guru sebelumnya 1 jam. Guru setelahnya dapat kebagian 10 menit. Kan korupsi waktu. Betul? Nah, maka ini perlu diatur. Dari pembukanya berapa menit? Tidak paling pembukaan 5 menit lah. Pembukaan 5 menit, review biasanya diatur 10 menit. Habis itu penyampaian materi tambahan, nah itu baru lama. Nah itu perlu yang namanya step-stepnya itu diatur ya, step-step belajar itu harus diatur. Harus ini berapa menit karena ini berhubungan dengan waktu ya seperti itu. Nah ini contoh RPP yang ringkas. Jadi dari tujuan pembelajaran. Nah ini penting tujuan pembelajaran. Dari ketika pas waktu masuk, tujuan saat itu belajarnya apa? Apakah menggunakan harus praktek? Harus ada diskusi untuk membangun pembelajaran yang up to date. Biasanya up to date ya. Kalau misal contoh kita tentang riba. Misal dalam contoh satu materi itu kita membahas tentang riba. Ya, dalam di sini tujuannya ditulis anggota kelas harus memahami riba. Riba itu konsepnya apa saja. Terus habis itu sangkut pautan dengan apa yang terjadi saat itu. Ya, misal bunga bank, riba apa enggak? Bunga bank. Terus habis itu ada kalau sekarang itu modelnya itu apa namanya? Kalau di Shopee ya Shopee itu pay letter, terus habis itu apalagi banyak lah. Nah ini yang perlu dijadikan tujuan pembelajaran agar si murid juga tahu apa saja informasi yang terbaru dan juga mengaitkan dengan apa yang dipelajari saat itu. Ya, kegiatan belajar dari pendahuluan, melakukan pembukaan dengan salam dan lanjutkan dengan membaca Quran lalu melalui. Nah ini yang masa pandemi ini contoh saja ya. Nah ini melalui ketua kelas. Ya ingat sekali lagi mengajar setiap golongan umur itu berbeda cara mengajar. Ya MTS kelas 1 dengan MA kelas 12 masih beda cara mengajar. MTS itu masih dibangun keaktifan, masuk pakai YBL. Assalamualaikum, terus apa? Bersiap, assalamualaikum. Ya, itu terus kalau kelas MA biasanya masuk sudah review biasanya masuk. Kalau di sini memiliki kebiasaannya kalau yang madrasah biasanya membaca Al-Quran, membaca juz 30 10 menitan lah. 10 menitan baca juz 30 juz amma, terus habis itu baru masuk pembelajaran. Nah, ini yang dibangun dari RPP seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan, terus habis itu tujuannya apa yang akan diajarkan, terus sistem metode pembelajaran seperti apa itu dijelaskan dulu. Dan juga alokasi waktu penting, alokasi waktu karena kita itu sangat khawatir dengan yang namanya korupsi waktu. Kadang kita kebanyakannya malah nggak masuk malah senang. Nah itu yang salah di situ. Ya nggak masuk malah senang. Nah itu malah lebih banyak korupsi waktunya karena kita nggak masuk dan kita sebenarnya punya tanggung jawab mengajar ke santri.
Selanjutnya adalah estimasi waktu. Nah, ini yang tadi dibicarakan ya tentang estimasi waktu. Estimasi waktu itu karena yang tadi dijelaskan ini ya. Jadi selama 35 menit itu harus tahu step-stepnya seperti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dan itu semuanya sesuai dengan kadar porsi waktunya masing-masing. Kelihatan? Nah, di sini ada kalau di sini dilihat ada nama pembukaan. Pembukaan jelas ketika pas kita masuk pembukaan itu diawali dengan salam. Sesuai dengan kondisi, kalau misalkan santrinya sudah di dalam, itu otomatis ketika kita baru masuk, kita yang mengucapkan salam duluan, mengucapkan salam sebelum duduk. Tapi kalau kebalik, kita duluan baru santri yang masuk, berarti yang mengucapkan salam, berarti kita duduk dulu baru. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah sejatinya di dalam ada belajar itu malah justru murid yang menunggu guru ya, ada belajar itu murid yang menunggu guru karena dalam bahasa Arab ya murid itu disebutkan talibun ya, talibun itu diambil dari kata talaba yang artinya berarti otomatis murid yang harus aktif meminta apa? Meminta ilmu, meminta ilmu ya, ya kayak gitu. Kalau dulu saya di pondok kayak gitu diajarkannya murid yang harusnya harus minta ilmu ke guru. Lalu yang kedua adalah penyampaian materi. Ya, penyampaian materi ini sebelum ke penyampaian materi ada review materi. Kenapa review materi ini penting? Karena kita yang tadi dijelaskan sama Setabit apa? Review materi pentingnya gimana? Untuk mengingat pelajaran dan juga mengukur kemampuan daripada murid. Ini materi kemarin masih ingat nggak? Materi kemarin itu materinya istinja. Ini masih ingat nggak? Dia masih bisa menguasai materi itu apa tidak? Nah, ketika mereka sudah menguasai dan ini sudah menguasai dan ternyata sekelas semuanya sudah menguasai, barulah masuk ke penyampaian materi tambahan. Ya, penyampaian materi tambahan ini yang jelas sesuai dengan urutannya. Maka urutan itu berpacunya di mana? Terpacunya di mana? Terpacunya di mana? Ayo, kalau ida tadi yang skala kecil, yang skala besar R. Ya, gitu. Jadi harus diatur materi hari ini apa? Jadi besok materinya ini. Nah, jadi dijelaskan, jadi runut. Jangan sampai penyampaian itu acak-acakan. Karena ketika acak-acakan otomatis murid akan bingung. Ya, ketika pas babnya toharoh, maka cabangnya ada wudu, ada apa? Ada wudu, ada toharoh, ada manten, wudu, tayamum, terus mandi dan sebagainya. Nah itu harus runut. Tidak ada istilah toharoh tiba-tiba besoknya materinya haji, kan nggak nyambung. Habis toharoh besoknya materinya zakat, nggak nyambung. Maka ini perlu yang namanya penyusunan materi dan harus tahu besok harus belajar apa, besok harus belajar apa. Ya, jadi gitu. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Nah ini digarisbawahi. Kenapa diskusi penting? Karena ini membangun pengetahuan dari si pengajar dengan si. Ingat yang tadi dikatakan sama Ustaz David, seorang pengajar bukan berarti dia ahli. Tapi sesungguhnya seorang pengajar itu juga belajar. Ya, seorang pengajar itu juga belajar bagaimana ini sebagainya.
Maka diskusi ini diperlukan. Kalau kemarin Ustaz terakhir di kelas 1, ya yang putra itu maksudnya karena putri nggak pernah ngajar, yang di kelas putra itu tak bikin yang namanya kemarin tau nggak tak bikin apa itu? Oh lupa. Tadi disebutkan yang apa namanya jenis-jenis metode pembelajaran sama setabit yang ada banyak. Yang ada salah satunya itu diskusi, terus apa lagi? Ceramah, demonstrasi, simulasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemarin yang Ustaz bangun di kelas putra itu demonstrasi. Jadi dia menjelaskan apa yang dia pelajari. Ya. Yang sebelumnya dijadikan di dalam forum group discussion FGD. Di situ juga dicantumkan. Ya. Kelompok ini membahas ini, kelompok ini membahas ini, kelompok ini membahas ini. Terus disampaikan ke yang lain. Ini 2 metode pembelajaran. Nah, antum bisa pakai itu sesuai dengan kemampuan si murid. Kalau murid belum mampu untuk itu, ya jangan. Maka sangat cocok ketika pas ada yang namanya yang tadi FGD, forum group discussion, itu bisa dipakai untuk kelas 12, terus kelas 11 itu bisa dipakai. Ada lagi ceramah. Kalau ceramah ceramah itu biasanya digunakan pada kelas-kelas MTS, MA, SD mungkin nggak terlalu banyak ceramah, karena ceramah itu menurut saya juga terlalu berat. Ya kayak Ustaz ini kan modelnya ceramah sama demonstrasi dengan gambar seperti ini. Nah itu biasanya guru yang capek ngomong, murid yang ngantuk. Nah itu kelemahannya. Nah itu semuanya cara metode pembelajaran itu ada positif dan negatifnya. Ya. Dan sesuai dengan umurnya. Ya. Gak cocok FGD diterapkan sama anak TK. Gak cocok. Kelas 1 ya gak cocok. Ayo kumpul kelas 1. Misal kelas 1 SD, kumpul semuanya. Kamu bahas Budi naik angkot, kamu bahas Budi main bola, kamu bahas Budi kecemplung kolam. Itu nggak cocok buat anak SD. Tapi kalau anak kelas 12, anak kelas 11, insya Allah cocok. Ini kamu kumpul dari satu kelompok bahas bahas riba. Kamu kumpul dari satu kelompok bahas yang berhubungan dengan riba pada dia. Utang piutang. Yang sini bahas muamalah. Nah, itu cocok untuk kelas 12. Ingat, cara belajar juga disesuaikan dengan umur. Ya, ini penting diskusi. Jadi untuk mengembangkan keilmuan yang ada pada si pengajar dan si murid. Kalian terakhir dalam penutup jelas semua yang dibuka harus datang bersih, pulang bersih. Jadi Ustaz bawa ini barang-barang, pulang harus nggak boleh dia ditinggal satu pun, kecuali satu PR. Ditinggal, dikerjakan di rumah. Kalau antum ya PA, kerjaan PA, ya PA. Nah sedikit kejangan, sedikit motivasi. Jadilah seperti gelas yang kosong. Kenapa menjadi gelas yang jadilah seperti gelas yang kosong? Karena kita semuanya adalah pembelajar. Dimanapun kita berada, semuanya kita adalah pembelajar. Walaupun kita sudah menjadi guru, walaupun kita sudah menjadi presiden, walaupun kita sudah menjadi pengusaha yang sukses, dimanapun kita berada, kita tetap dalam posisi pelajar. Kenapa filosofinya gelas kosong? Karena gelas kosong tetap akan selalu diisi. Tapi kalau gelas penuh,
diisi, yang ada. Jadi pengibaratan gelas yang penuh itu seperti orang yang sombong. Jadi dia sudah belajar, wah saya sudah pintar nih, Ketika pas dikasih masukan sama orang lain, nih kamu salah, kamu tuh kalau misalkan menyampaikan pelajaran toharoh sama anak TK itu salah. Ketika pas bebel banget, karena karena luber, maka dia tetap dengan pendiriannya mengajarkan toharoh kepada anak. Maka kita harus belajar menjadi gelas. Ketika diisi, kita saring, kita kaji, oh ternyata yang betul. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan materi pada sore hari ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti saya nanya. Ini tentang ini intermezzo ya. Ada bukan pertanyaan sih, malah lagi cerita. Jadi gini, saya pernah dulu itu masuk ke mata kuliah filsafat. Dan ini kalau masalah filsafat tuh asik banget. Tapi jangan terlalu belajar filsafat ya. Karena kalau kamu belajar filsafat terus, nanti arahnya bisa kemana-mana. Ada salah satu ada salah satu murid yang bertanya tiba-tiba sama guru, Pak, kita kalau beribadah kan mengingat kepada Tuhan. Kita berbicara jangan kita Tuhan. Kita kalau beribadah kan mengingat kepada Tuhan ya. Kita kalau misalkan berzakat ataupun apa gitu, kita kan mengingat kepada Tuhan. Kenapa kok kita harus melaksanakan sholat? Kenapa kok kita harus melaksanakan sholat, zakat, haji dan sebagainya? Sedangkan kita cukup mengingat Tuhan itu sudah selesai, ya kan? Untuk kita dekat kepada Tuhan, kita cukup dengan mengingatnya saja. Kenapa harus mengerjakan sholat? Langsung si gurunya gini, oh gitu ya. Ya nanti dijelaskan. Besok ngajar sampai selesai. Selesainya pas adzan zuhur. Habis itu silakan. Karena pelajaran sudah selesai, semuanya boleh keluar kecuali si sahabat kita yang ini namanya Saiful. Si Saiful ya. Semuanya boleh keluar kecuali si Saiful boleh tetap di sini. Terus habis itu semuanya keluar melaksanakan sholat. Habis sholat zuhur mereka makan, kan? Habis sholat zuhur makan. Nah, mereka masuk lagi. Terus yang tadi si Saiful ini yang di dalam kelas protes, Pak, kok tadi yang lain istirahat, sholat, makan, kok saya nggak diizinkan keluar? Saya kan perlu makan. Saya kan perlu yang namanya asupan gizi. Oh, itu ya maksudnya. Kan cukup mengingatnya saja. Ingat aja makan. Ingat aja makan mesti kenyang. Nyambung. Disitulah kalau kita belajar filsafat karena kalau kita belajar ilmu logika, ini intermezzo saja. Kalau kita belajar ilmu logika, kita akan masuk ke situ. Ya, kita suatu saat nanti akan ketemu orang-orang yang model-model seperti ini. Pasti suatu saat nanti akan ketemu sama orang-orang yang model seperti ini. Ada salah satu pertanyaan yang mungkin ada salah satu pertanyaan yang tidak ada jawabannya sama sekali. Silakan aku berusaha untuk jawab pertanyaan ini. Bisakah Tuhan? Kita nggak bisa. Ini karena kita menurut ya. Bisakah Tuhan
menciptakan batu yang sangat besar sampai Tuhan itu tidak bisa mengangkatnya. Ayo, cari jawabannya. Biar seluruh diskusinya gak ada jawabannya nih. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar sampai Tuhan tersebut tidak bisa mengangkat batu yang Ia ciptakan? Bisa nggak? Waduh, gak ada yang jawab, bingung nih. Hah? Nggak bisa? Nggak bisa berarti Tuhan tidak mau menciptakan. Ya? Bisa teringatkan dari awal. Ini bukan membicarakan tentang Allah, tapi kita secara umum Tuhan saja. Makanya bisa nggak boleh Allah gitu loh. Ya. Kalau tidak bisa menciptakan berarti Tuhan itu tidak mau menciptakan. Kalau tidak kuat mengalah berarti Tuhan tidak maha. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya merasa tidak. Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Kan tadi dijelaskan tidak ada jawaban. Yang salah di mana? Yang salah di mana? Yang salah di mana? Yang salah di mana? Pertanyaan. Ya kan? Pertanyaannya sudah ada yang namanya maha perkasa kok malah disebutkan malah jadi tidak perkasa. Ya, tidak ada pertanyaan kalau sudah diarahkan ke satu arah, maka tidak ada yang namanya pertanyaan kembali ke arah yang kembali. Sudah satu arah, tidak boleh pertanyaan itu berubah arah. Yang tadinya maha perkasa malah jadi tidak. Ya, itu intinya saja. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan karena sudah tidak ada yang bertanya, maka saya anggap semuanya paham ya, paham tentang materi apa saja yang disiapkan selama belajar, selama proses pembelajaran. Terus habis itu apa yang harus diajarkan, apa yang materi yang harus disampaikan kepada murid-murid semuanya insya Allah sudah memahami. Ya, jadi serangkaian awal serangkaian awal kita pembekalan dari yang pertama materinya itu adalah akidah. Belajar tentang akidah ini penting karena dasar kita beragama, dasar kita tauhid itu belajar di. Terus selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah pengasuhan. Kenapa pengasuhan? Karena kita akan berhubungan dengan banyak santri. Ya, kalau tak khusus mungkin beberapa santri, tapi kita itu banyak karena kita akan belajar menghadapi berbagai macam karakteristik. Ya, dan semua karakteristik itu harus dibikin chemistry-nya, walaupun berbeda. Ya, kita harus menyatukan kepala banyak. Ya, kepala banyak maksudnya tuh kita kan kepalanya banyak. Ya, kalau beda mungkin ya. Aduh, mulai sore tuh. Jadi gimana ngomongnya ya? Jadi dalam satu kamar biasanya kan banyak kepala. Nah, kita harus menyatukan semua kepala itu menjadi satu tujuan. Ya kan? Kamar harus bersih, kamar harus rapi. Kalau makan nggak boleh di kamar. Kalau makan tuh harus di luar kamar. Itu harus disatukan. Nah, itu pentingnya pengasuhan di situ. Bagaimana membangun kedekatan kita dengan santri itu seperti apa? Ya. Insya Allah antum akan merasakan itu semuanya. Dan juga bukan cuma santri doang. Dengan siapa? Dengan siapa selain dengan santri? Ya, bapak ibunya santri sih. Wali santri. Itu juga harus kita bangun. Karena setiap karakteristik itu semuanya itu berbeda-beda. Ada yang anaknya kalem, bapaknya enggak. Ada yang
Ya usah pengalaman aja gitu. Pengalaman dulu kayak gitu. Terus ada yang santrinya daftar, bapaknya alam. Santrinya susahnya minta ampun. Bapaknya udah kamu di situ aja, kamu di pondok aja, tapi anaknya minta akan mengalami berbagai macam itu. Makanya pentingnya pembekalan di bagian pengasuhan itu penting. Membangun chemistry antara kita dengan santri. Ya. Jangan sampai kita malah nggak memperhatikan santri, santrinya juga blank. Akhirnya tiba-tiba keluar diri, sesuatu disome, sesuatu apa ya, itu perlu di pengasuhan. Ya. Terus yang terakhir adalah pengajaran. Pengajaran itu penting karena antum semuanya akan mengajar. Dimanapun antum berada pasti akan mengajar. Ya, pasti. Antum nanti kalau misalkan habis pengajian mau kuliah, di kuliah pasti akan mengajar. Pasti. Di rumah mengajar. Bahkan di tempat yang terkecil sekalipun antum akan mengajar. Belajar dan mengajar. Itu adalah dua kata yang saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa terlepas dari kita selama ini itu akan semua akan berkesinambungan. Jadi selamat untuk sudah menyelesaikan pembekalan. Tapi sesi pembekalan ini bukan berakhir di sini saja karena antum akan menghadapi berbagai macam metode pembelajaran, pengajaran seperti apa. Jadi silakan antum persiapkan diri antum dan selamat mengerjakan. Kode pos. Apa? Enggak ada. Selamat berbuka puasa. Sebentar ya. Antum sudah ngisi formulir?